نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan nikmat-nikmat Allah itulah kita bisa menyempurnakan amal-amal soleh. Karena tanpa nikmat Allah, tanpa inayah Allah, maka tentu kita tidak bisa mengerjakan satu kebaikan pun. Jadi kita bisa mengerjakan kebaikan itu semata-mata karena minatullah atau nikmat Allah atau anugerah Allah. Dan tidak ada sesuatu yang akan kita banggakan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali niat yang ikhlas. Sungguh kita akan menjadi saksi untuk diri kita sendiri. Malaikat-malaikat Allah akan menjadi saksi dan Allah sendiri akan menjadi saksi. Sebesar apa keikhlasan kita, kita akan menjadi saksi atas amal-amal kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan petang hari ini menggantikan jadwal Fuad Baswedan yang berhalangan dan hadir, maka di sini kami melanjutkan kajian kami kitab Syarhu Masail Jahiliyah. Kita lanjutkan kembali membacakan kitab ini, pertama-tama sebagai nasihat untuk kami pribadi, dan yang kedua adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kita berharap dengan nasihat-nasihat itu hati melunak, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kita, kemudian kita gunakan cahaya tersebut untuk menerangi jalan hidup kita. Jadi sebenarnya sederhana sekali apabila kita ingin memahami proses hidup itu. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Manusia tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah. Namun demikian, manusia itu punya tabiat zuluman, jahulan, zalim, bodoh, lemah, wa adallu sabilan, mudah tersesat jalannya, sehingga Allah turunkan risalahnya. Allah turunkan kitabnya. Allah utus rasulnya. Yang dengan itu manusia itu mengambil petunjuk. Jadi sebenarnya kita belajar apapun yang kita pelajari dari nilai-nilai agama ini, tauhidnya, fikihnya, adabnya, akhlaknya, tafsirnya, sirahnya, itu untuk apa sebenarnya? Ya, ini untuk petunjuk, untuk penerang supaya kita bisa berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang senantiasa kita minta, yakni siratal mustaqim. Kita kan selalu minta itu, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah dengan petunjuk, dengan cahaya. Nah, jadi kita belajar, intinya itu adalah mengambil petunjuk tersebut, mengambil pelita tersebut yang selanjutnya kita pakai untuk
berjalan. Nah, jadi kita belajar itu bukan sedang mencari apa? Mencari kesenangan atau mencari kenyamanan, bukan. Jadi kita belajar itu karena mencari petunjuk. Kalau sudah itu yang menjadi niat kita, insya Allah itu niat yang baik. Karena Imam Ahmad mengatakan di antara niat yang ikhlas dalam belajar itu yaitu raf'ul jahli, mengangkat kebodohan. Kemudian mencari petunjuk. Maka doa yang senantiasa dipanjatkan adalah salah satunya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Ilmu yang memberi manfaat kepada pemiliknya, yakni bisa membimbing dia, bisa mengarahkannya. Tapi kalau ilmu itu tidak sampai di level itu, maka belum benar. Makanya doa lagi, Allahumma fa'ni bima alamtani. Ya Allah, berikan manfaat terhadap apa yang kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan untukku apa yang bermanfaat bagiku. Wa zidni ilman, dan tambahkan ilmu itu. Itu doa Masya Allah itu kalau dikupas. Jadi kita tuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah kita peroleh itu, terhadap apa yang sudah Allah amalkan, supaya kita bisa memanfaatkannya. Allahumma anfa'ni bima alamtani. Ya Allah, jadikan aku bisa mengambil manfaat dari apa yang kau amalkan atau kau ajarkan kepadaku. Wa alimni ma yanfa'uni. Selanjutnya, ajari aku untuk perkara-perkara yang manfaat bagi diriku. Jadi kalau kita doa dengan doa itu, kemudian kita ikhlas, insya Allah Allah akan bimbing kita, Allah akan arahkan kita, yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang itu akan membimbing kita di jalan yang benar. Jadi kita akan dijauhkan dari namanya ilmu-ilmu yang sekedar wacana, ilmu-ilmu yang sekedar sakofah pengetahuan, karena itu sedang bertebaran. Karena itu termasuk jaring-jaring dan talbis iblis. Jadi seseorang belajar tapi tidak tadarruj, tidak bertahap. Dia belum belajar yang dasar tapi sudah belajar yang cabang-cabang. Itu tidak akan menguatkan iman. Nah, kita belajar itu ada tahapannya. Oleh karena itu Rasul juga diutus dengan torekoh seperti itu. Bahwasanya iman ditanamkan dulu, dikuatkan dulu, kemudian setelah itu baru syariat. Semuanya itu untuk apa ya? Untuk menguatkan. Segala puji bagi Allah ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kami ya, bisa duduk di salah satu ma'had. Nikmatnya luar biasa. Jadi kita memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan itu benar-benar yang asas-asas. Jadi dengan itu kita terbangun beragama kita, cara pandang kita terhadap agama itu tertata. Itu semuanya saya syukuri, semuanya itu saya yakini ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jujur dalam, sehingga kita dihindarkan atau mungkin Allah bimbing. Jadi kita jangan ikut-ikutan euforia, ikut sana, ikut sini ya. Ikut yang rame-rame itu saja, kemudian tidak memberi pengaruh pada diri kita. Padahal yang kita minta itu adalah jalan dan petunjuk. Nah, kita belajar intinya untuk itu. Kepada siapapun kita belajar, intinya ambil petunjuknya, ambil kebaikannya. Kalau Allah, kalau Rasul, kemudian jadikan pedoman, amalkan. Itu sebenarnya tujuan daripada belajar. Simple, sederhana. Nah, namun kadang kita itu bingung, aku harus belajar dari mana. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya luar biasa. Subhanallah, rahmatnya luar biasa. Bayangkan, mana ada coba kita kalau nunsewi ini pendekatan saja. Kita kalau mau ujian paling cuma diberi kisi-kisi, betul Pak? Itu mentok paling kisi-kisi. Allah Subhanahu wa taala tidak beri kisi, langsung. Kita nanti ketika meninggal, pertama kali fitnah itu apa? Adalah fitnah kubur. Soalnya sudah diberitahu belum? Sudah. Lola, enak. Sebenarnya ada hikmah di balik itu.
Kenapa tiga hal ini yang ditanya? Enggak banyak, tiga ini yang pertama kali ditanya di kubur. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Subhanallah, ternyata dari tiga pertanyaan itu salah satu ulama Najd, ulama Saudi. Ya ini siapa? Penulis kitab ini Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, penulis sebuah kitab Al-Usulus Salasah. Tiga landasan utama yang dengan tiga itu sebenarnya Allah ingin memberitahu ini loh pokok yang harus kita pelajari itu, karena ini nanti yang ditanyakan, yaitu pelajari tentang Rabb kita, sifat-sifatnya, kemudian haknya Allah itu apa, pelajari itu urutannya. Kemudian madinuka, Islam apa sih hakikat Islam itu, pelajari rukun-rukunnya, sudah dijelaskan rukun Islam ada 5. Kemudian waman nabiyuka, siapa nabimu, kenali nabinya. Dengan 3 hal ini kita pelajari, urut, insya Allah jalan kita akan lempeng. Insya Allah Allah akan tunjukkan lagi, berkembang dari 3 hal itu. Mungkin kita tidak akan berpikir sejauh itu. Kenapa Allah sebutkan Rasul melalui Rasulnya ini yang nanti akan ditanya. Makanya sebagian orang tertipu lah, cuma 3 sudah dihafalin saja. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah dengan 3 hal itulah kita akan bisa beragama dengan baik. Kenal Allah, ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabiyhi, wa ma'rifatu dinihi. Ma'rifah, tahu, paham betul. Kalau itu dipahami tahap demi tahap, insya Allah iman itu akan Allah tambah. Kemudian kita berkembang, belajar lagi. Oleh karena itu nasihat ulama pertama kali bagi orang yang tersadar untuk mempelajari agamanya, yang dia mulai muncul semangat untuk mempelajari agamanya, saya harus mulai dari mana? Tuh, sudah dikasih repean, sudah dikasih petunjuk, yaitu pelajari itu Allah. Kita sudah kenal belum dengan Tuhan kita, dengan Allah Jalla wa'ala itu, ya, kenali sifat-sifatnya, kenali hak-haknya. Nah itu dibahas dalam kitab-kitab tauhid. Itu makanya pentingnya belajar tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan, karena memang pada diri Allah itu esa semuanya. Allah sendiri mengatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, satu. Dan kita sedang belajar tauhid itu belajar mengesahkan, karena tauhid dari kata ahada yu'ahidu, tauhid yaitu memang memberikan keesaan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pelajari tentang Rasulnya, pelajari tentang Islamnya. Maka dengan itu insya Allah kita akan terbimbing. Nah, itu sedikit mukadimah untuk kita. Setidaknya ke depan kita ketika belajar itu mungkin bisa menata, ya, memprioritaskan apa yang harus saya kaji, apa yang harus saya fahami, sehingga kita tidak belajar asal-asalan. Kita tidak belajar kanan, kiri, depan, belakang, nggak arah, nggak tahu arah, nggak tentu. Belajar seperti ini hanya akan menambah pengetahuan, tapi tidak akan menata, tidak akan menguatkan pemahaman dan iman. Karena para sahabat pun mengatakan kami dahulu belajar iman sebelum Quran. Bukan berarti ada tahapannya. Orang kok moro-moro aku begitu ada keinginan untuk berislam yang baik, maka saya akan pelajari ini. Dia mempelajari langsung pelajaran tajwid, tahsin, memperbaiki bacaannya. Ini yang jadi prioritasnya, bukan apa-apa. Kalau seperti itu dia belum mengenali tauhidnya, belum mengenali sunnah dan syiriknya dan bid'ahnya, maka itu tentu salah. Dia harus belajar yang dasar-dasar dulu. Ada skala prioritas, ya, di dalam belajar. Kenapa? Ya, karena ilmu agama ini luas. Kemudian usia kita
juga terbatas, sehingga ya harus pinter mencari yang prioritas di dalam belajar. Dan semuanya itu butuh bimbingan, semua itu butuh arahan supaya kita tidak tadi itu, kalau bahasa saya, belajar random, jadi pokoknya saya senang tak ambil. Nah seperti itu pasti akan menumpuk pengetahuan tapi bingung, kita tidak bisa menata seperti apa secara umum agama Islam ini, kita sulit menyimpulkan akhirnya. Padahal agama ini diturunkan supaya kita itu tadi memahami hak-hak Allah, memahami syariat ini dengan seutuhnya, sehingga kita bisa mengamalkan agama ini dengan benar, ya, dengan ikhlas. Kemudian kita juga bisa membentengi diri, bersikap dari perkara-perkara yang di luar ajaran Islam. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh supaya Allah memberikan petunjuk, memberikan bimbingan dan arahan. Ya. Maka doa yang paling berharga yang harus kita panjatkan ya tadi itu, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan aku manfaat terhadap apa yang Kau ajarkan kepadaku. Ya, apa yang sudah Allah ajarkan kepada kita, kita minta kepada Allah supaya itu bermanfaat. Kemudian selanjutnya, wanfa'ni bima 'allamtani. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Kemudian ajari aku perkara-perkara yang bermanfaat bagiku. Kalau yang pertama tadi minta supaya apa yang sudah ada pada diri kita berupa ilmu itu jadi manfaat. Kemudian yang kedua, minta ilmu yang bermanfaat. Itu supaya dibimbing. Nah, ada kalanya ilmu itu belum manfaat bagi kita. Misalnya kalau kita belajar usul tafsir atau belajar usul fikih kepada orang-orang yang baru ngaji, manfaat enggak kira-kira? Ada orang baru sadar ya, pengen belajar agama, diajak belajar usul fikih, usul tafsir. Apakah ilmunya ini tidak penting? Loh, penting. Tapi bagi orang yang baru datang, kira-kira penting apa enggak? Penting apa enggak? Sesuai apa enggak kira-kira? Ya enggak sesuai. Apalagi langsung baru taubat diajari pelajaran jarh wa ta'dil, yaitu mengkritisi rawi-rawi hadis. Ya belum waktunya, pasti nggak matuk bahasa Jawa, nggak tepat. Makanya butuh arahan, butuh bimbingan. Makanya pertama kali yang harus kita pelajari adalah perkara-perkara yang menguatkan iman, perkara-perkara yang menumbuhkan iman, perkara-perkara yang menunjukkan ini hak, ini batil dulu aja, baru nanti belajar yang lain. Nah, itu sedikit mukadimah dari saya. Kemudian sekarang kita baca lagi al-mas'alatu sabi'atu wal isrun, permasalahan yang ke-27 dari kitab ini, yaitu Syarhu Masail Jahiliyah. Qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan di antara permasalahan atau sikap jahiliyah yang ke-27 yakni mereka menulis kitab-kitab yang batil dan menisbatkan tulisan tersebut kepada Allah. Ta'liful kutubil batilati wa nisbatuha ila Allah. Ingat, mu'alif menulis kitab ini Syarhu Masail Jahiliyah atau Masail Jahiliyah. Beliau mengambil sikap-sikap dari orang-orang ahli kitab dan juga orang musyrikin Mekah. Jadi dua orang ini dianggap jahiliyah, dan memang mereka jahiliyah di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka cerdas secara akal, tapi mereka disebut jahiliyah karena tidak mengikuti syariat Allah. Nah, di sini ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi, yaitu menulis buku-buku yang sesat, batil, tapi menisbatkan kepada Allah, menisbatkan kepada Islam. Ini cara atau model-model orang jahiliyah. Saya mengatakan tasniful kutubil batilati wa nisbatuha ila Allah. Mereka menulis kitab-kitab batil, ya, dusta, tapi menisbatkan kepada Allah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Allah berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah
celaka bagi orang-orang yang menulis sebuah kitab biaidihim dengan tangan mereka, summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Ini pekerjaan orang-orang jahiliyah dulu. Ini orang-orang dari kalangan Yahudi. Nah, sekarang kita baca penjelasannya. Kalau yang tadi kita baca itu adalah matannya, ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi buku itu sebenarnya, buku ini sebenarnya tipis, Pak. Tipis banget, cuma tulisannya sedikit-sedikit. Tapi ini dijelaskan oleh ulama-ulama setelahnya apa maksud dari Syekh ini. Di antara perangai jahiliyah atau sikap jahiliyah yang ke-27 adalah menulis perkara-perkara yang batil, yang menyelisih hak tapi menisbatkannya kepada al-haq. Itu terjadi zaman kita juga. Menulis sunnah-sunnah bulan ini padahal tidak ada di dalam Islam. Mengatakan oh ini adalah ajaran Islam tapi bukan dari Islam. Banyak seperti itu ya, untuk mengelabui kaum muslimin. Nah, cara-cara seperti itu ternyata adalah cara-caranya orang jahiliyah. Nah, saya mengatakan asyarhu, penjelasan. Ya. Adapun penjelasannya, adapun sarahnya itu ditulis oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan, Abdullah bin Fauzan, dan beliau masih hidup sekarang. Beliau mengatakan min afatil yahud, di antara penyimpangan atau ketergelinciran Yahud. Berarti beliau mengatakan afat itu jamak. Berarti orang Yahudi itu penyimpangannya banyak banget. Salah satunya ini, ya ini menulis, maksudnya menulis dengan tangan mereka sendiri itu dari ra'yu mereka, dari pendapat mereka, kemudian mengatakan ini dari sisi Allah. Kenapa? Karena mereka itu ahlul kitab, mereka punya kitab, tapi kitabnya itu kitab samawinya dihapus, diganti dengan tulisan mereka, kemudian mengatakan ini dari sisi Allah. Ini kedustaan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Kalau umat Islam sekarang biasanya yang marak itu hadis. Jadi menisbatkan perkataan mereka sendiri kepada Rasulullah. Banyak itu dijumpai dalam kitab-kitab hadis. Oleh karena itu banyak rawi-rawi atau ilmu hadis secara khusus mempelajari tentang ruwat, periwayatan-periwayatan. Itu juga penting untuk menolong agama. Jadi dikenali siapa rawi-rawinya ini, sehingga tidak mudah kita mengatakan ini hadis, ini hadis. Karena kalau sudah hadis itu berarti sudah menjadi syariat, bahaya nanti. Makanya yang sempat viral di medsos juga agak menggelikan ya. Buat hadis tentang keutamaan minum kopi ini kan berbahaya sampai segitunya gitu loh. Untuk melegalkan kopi atau nggak tahu, ini mungkin yang buat hadis ini penjual kopi sehingga supaya laris jualannya membuat hadis keutamaan minum kopi. Naudzubillah dari. Bahkan disebutkan dalam kitab mustalah hadis, banyak latar belakang orang memasukkan hadis itu banyak. Di antaranya itu menjilat pemimpinnya. Disebutkan salah satu alasannya itu dikisahkan dan ini masyhur dalam kitab-kitab hadis. Ya, di sini ada ya di kitab ini. Nah, ini kalau mau beli. Tapi kalau belum pernah belajar agak bingung nanti. Itu disebutkan ada seorang yang bertamu ke rumah sultan, kemudian lihat sultannya ini main itu burung merpati ya, balap burung merpati. Kemudian orang ini tanpa diminta tiba-tiba langsung membacakan sanad hadis an fulan an Rasulillah. Di mana hadis itu disebutkan, ini yang mengatakan adalah Biyas bin Ibrahim an-Nakhai al-Kufi dengan khalifahnya Al-Mahdi. Jadi ketika dia bertamu ke rumah Al-Mahdi ini, sang khalifah, sang sultan, dia melihat sang khalifah sedang bermain burung merpati, al-hamam ya, hamam bukan hammam tapi hamam, merpati. Nah, tanpa diminta tiba-tiba dia langsung membacakan sanad, kemudian membacakan matanya. Tidak ada perlombaan kecuali dalam memanah
pacuan unta, pacuan kuda, dan perlombaan burung. Nah, dia menambahkan kalimat perlombaan burung untuk mendekati Al-Mahdi. Tapi Al-Mahdinya ini pintar, bukan sultan yang bodoh. Tidak lama kemudian Al-Mahdi mengetahui kepalsuan hadis itu, langsung burungnya disembelih, burung darahnya disembelih, dan mengatakan, saya tahu dia mengatakan itu karena saya. Maksudnya dia ngomong seperti itu karena dia melihat saya main burung, jadi supaya menghibur sultannya. Dan itu hakon, ada orang-orang seperti itu. Nah, dan itu terjadi karena orang-orang yang lemah imannya. Bahkan di antara mereka memasukkan hadis, salah satunya adalah karena niat. Jadi penyakit niat ini sudah ada di zaman dulu. Yang penting niatnya api. Yaitu di sini salah satunya adalah kenapa mereka memasukkan hadis, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi untuk memotivasi orang buat hadis. Dan lebih parahnya lagi, ini diperbolehkan dalam sebagian mazhab Al-Karamiyah. Ya. Mereka mengatakan boleh membuat hadis palsu. Tapi syaratnya, ya, hadis palsu itu adalah untuk memotivasi orang. Aco pokoknya kalau kita baca itu. Nah yang seperti itu sebenarnya sudah mengikuti salaf mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi mereka membuat-buat. Kalau orang Yahudi lebih berani lagi, yaitu menisbatkan kepada Allah. Dan ngomong dengan ucapan mereka sendiri, ditulis sendiri, mereka mengatakan hadza min indillah. Ini adalah kalamullah. Nah, ini berani banget. Perkataan Rasulullah saja sudah diancam oleh Rasulullah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, sengaja berdusta atas namaku, mengatasnamakan diriku, suatu perkataan atau perbuatan, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap saja dia di neraka. Ini sudah orang Yahudi menisbatkan, oh ini dari Allah. Nah, kalau mungkin kita tidak akan seberani itu ya. Kalaupun ada langsung ditangkap MUI dan dikatakan ini aliran sesat. Kan banyak orang-orang mengatakan dapat, yang sempat viral kemarin dukun perempuan tuh, kan katanya ngomong ketemu ruhnya nabi ini dibisiki ini, dan itu kan berarti sudah mengatakan dia dapat wahyu. Ini jelas batil. Ini sudah dikatakan oh ini orang sesat. Kalau sudah mengaku dapat wahyu, nah ini sudah pasti sesat. Nah, saya mengatakan annahum yu'allifuna al-mu'allafat wa yaktubunaha bi'aidihim. Ya, mereka mengarang tulisan-tulisan dan menulisnya dengan tangan-tangan mereka. Wa yatmanunaha al-batil. Mereka memenuhi tulisan-tulisan tersebut dengan kebatilan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hadza min indillah, dari sisi Allah. Parah nih orang Yahudi ya. Liyahsulu ala mukafa'atin minan nas, dan tujuan mereka menulis seperti itu banyak ya, banyak alasannya. Salah satunya adalah supaya dapat mukafa'ah, dapat balasan dari manusia, mencari ridho manusia, dan ini naudzubillah. Mungkin kita atau yang terdapat di zaman sekarang tidak menisbatkan kepada Allah, tapi tadi menisbatkan kepada Islam, menisbatkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Oh inilah akidah ahli sunnah, inilah ahli sunnah wal jamaah yang 24 karat. Karena nama ahli sunnah ini memang jadi perebutan. Semua firqah pasti mengatakan ahli sunnah, jadi diperebutkan. Sehingga banyak buku tulis akidah ahli sunnah, tapi isinya bukan ahli sunnah. Jadi kita harus paham ahli sunnah itu siapa, sehingga kita nggak gampang terpengaruh. Ahli sunnah itu paling mudah itu adalah para sahabat itu sudah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memberikan sebuah pondasi. Apa yang diyakini sahabat itulah menjadi akidah ahli sunnah. Kalau ada orang yang menyelisih akidah mereka, bisa dikatakan ini adalah akidah batil, sesat. Jadi mudah. Ketika katakan Allah di mana-mana, Allah di atas arsy, kita bingung mana yang ini kan keyakinan, mana yang akidah ahli sunnah. Coba dilihat saja, ada nggak satu sahabat saja yang mengatakan Allah di mana-mana? Kalau tidak ada, udah katakan ini perkataan muhdas baru,
perkataan baru tentang Allah. Kemudian jangan mengatakan, oh ini kan perkara hilaf, perkara yang sudahlah sesuai keyakinan masing-masing. Loh lah, tidak boleh, karena ini berkenaan dengan keyakinan. Ya harus diluruskan loh. Sama ngomong kalau di mana-mana itu dasarnya siapa? Rasulullah kah ngajarkan? Nah, Allah sendiri mengatakan Allah fis sama, istawa 'alal arsy. Kenapa sih kok nggak difahami sebagaimana Allah yang turunkan? Tugas kita itu cuma mengimani saja. Masalah hakikatnya kayak apa? Ya jangan lari ke situ. Kadang yang bikin kita itu bingung karena sudah yang pertama kali sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Istiwa itu artinya bersemayam. Bersemayam kan di atas. Di sini pikiran kita sudah mengarah ke situ sehingga ditakwil. Orang mentakwil itu satu kesalahan yang pertama kali adalah karena dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, nanti ketika hari kiamat Allah datang. Wajah rabbuka, Rabbmu akan datang. Wal malaku wal malaikatu saffan saffa, dan dengan malaikat yang bersaf-saf. Nah, ini oleh sebagian umat Islam sendiri yang datang itu adalah amru rabbik, urusan Rabbmu, bukan zatnya Allah. Dia mentakwil seperti itu, maksudnya baik, bukan mengingkari ayatnya. Ayatnya dibaca, tapi ditafsirkan wajah amru rabbik, yang datang itu perkaranya Allah, urusannya Allah, bukan Allah. Tanya saja, loh, kamu bisa ngomong seperti itu, dasarnya apa? Pasti ada dasarnya mengatakan, loh, kalau yang datang Allah, berarti namanya datang itu kan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti meninggalkan tempat menuju tempat yang lain. Berarti tempat yang lain kosong, loh. Ikilah berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Dia sudah salah di awalnya dia. Lalu siapa nyuruh dia nyamakan Allah dengan makhluk? Wong Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama. Ja'a itu memang datang. Wa yanzilu rabbuna, Rabb kita turun. Nah, namanya turun dari atas ke bawah. Itu makhluk. Nah, sifatnya Allah tidak sama dengan makhluk, disamakan. Akhirnya ditakwil. Yang turun itu rahmatnya. Loh kok penak ngomong. Allah sendiri nggak nafsirkan seperti itu, Rasulullah nggak nafsirkan seperti itu. Ini kan kelancangan. Tapi niatnya baik katanya. Ya kalau kamu ngomong Allah turun, berarti kosong di tempat lu. Semua ngomong kosong sopo kan gitu. Yang ngomong kosong siapa? Loh, tapi kan secara nalar lo sudah main akal. Masalah akidah sudah nggak boleh main gitu. Mungkin kalau kita belajar akidah, hadis-hadis itu banyak berbicara tentang akidah. Kalau akal kita main sudah pasti kita akan mujassimah. Kita akan menjasarkan Allah. Karena disebutkan di situ Allah punya betis, Allah punya kaki. Bahkan ketika neraka itu minta kepada Allah, masih merasa kurang dengan penduduk neraka. Disebut dalam sebuah kitab hadis, kitab akidah, maka Allah menjejalkan kaki kirinya. Sudah kita nggak perlu membayangkan, aduh kayak kaki manusia di lebok ini genilai, itu kan sudah pikiran kita, nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sudah pahami, itu yang kita pahami, tapi jangan samakan dengan makhluk. Ketika Allah datang, namanya datang tuh berarti kita sudah membayangkan gerutuk. Nah, ini sudah salah. Nanti itu kan perkara gaib, imani saja. Nanti bagaimananya kita akan lihat nanti di akhirat. Bahkan ada yang mengatakan, loh, kalau Allah bisa dilihat, kan ahli sunnah meyakini Allah dilihat. Kemudian, loh, kalau dilihat berarti kan diliputi sesuatu dan sebagainya. Ini sudah pakai ilmu filsafat. Loh, kan Allahu Akbar, kok bisa diliputi? Nah, yang mengatakan diliputi ya siapa? Allah tuh mampu. Sekarang ada satu contoh saja. Nah, ini contoh. Manusia tuh akalnya terbatas sehingga nggak usah apa ya, gaya gitu ya. Saya dapat pelajaran dari Ustaz Anur Rafiq ya. Dulu beliau mengatakan, ini contoh masalah akidah yang tidak ada yang menyamai Allah. Jadi tidak bisa dikiaskan kepada alam yang kita lihat ini. Beliau mengatakan dulu tahun 90-an,
dulu tahun 90-an atau sebelum tahun 90-an, sebelum ditemukannya komputer atau mungkin yang sekarang lagi flash disk ya paling kecil. Ketika ada orang mengatakan saya punya kitab 1 juta tapi wadahnya cuma segini. Dulu sebelum ada yang namanya flash disk itu dulu, coba akal mana yang bisa menerima? Akal isopo sing bisa menerima? Pasti ditolak dulu. Kamu kitabnya berapa? 1 juta. Dia lihat kitab tuh segini, ini kitab 1 juta di tempat yang kecil. Edan saya ngomongin, dibilang ini nggak waras orang. Ini contoh. Allah sebenarnya memberikan contoh. Ini hal sepele. Dulu kan apa itu pakai apa yang gede-gede tuh, emplek-emplekan itu. Apa? Bukan sebelum CD ya, Mas? Disket. Ning disaiki disket itu. Waduh. Dulu sudah kayak canggih. Semua ilmu berkembang terus. Dulu handphone tuh besarnya segini mungkin. Loh ya ada gede gitu. Ini contoh, tapi ya langsung ya Allah bener. Coba kalau saya ngomong itu tahun 85, mungkin bisa dipenjara saya. Ini orang gila, ini sudah gak waras. Punya kitab 1 juta yang harusnya ruangannya segede ini, dia bilang segini. Ada nggak? Ada. Jutaan kitabnya itu. Kita sudah aja nggak bisa. Ya Allah ngasih bukti nah. Ini urusan gaib, urusan Allah, zatnya Allah, jadi nggak bisa. Makanya akidah itu penting dipelajari. Ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Yang terakhir apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada untuk Allah kufuwan yang sama, ahadun, satu pun. Jadi jangan disamakan Allah dengan makhluk. Apapun itu sifatnya, zatnya dan sebagainya tidak ada. Jadi sudah jangan kemudian dikiaskan, analogikan dengan manusia, dengan makhluk. Namanya makhluk kalau duduk itu butuh bangku. Kemudian Allah mengatakan Allah duduk istiwa di atas ars, samakan dengan makhluk. Ini sudah kacau. Imani saja Rasulullah dan sahabatnya tidak memperinci hal yang banyak. Ahlussunnah paling simpel. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ini kaidah dasar di dalam memahami tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada ya satu pun yang serupa dengan Allah. Ini pertama. Wa huwa samiul basirun. Tapi dia maha sami, mendengar, basir. Dan ada yang menolak sifat ini. Ya, kalau mendengar berarti idraku syai'. Idrakus saut, ada suara didengar, itu makhluk. Bahkan yang paling keras menentang dakwah sunnah ataupun dakwah Ahlussunnah ini ya, yang berbicara tentang masalah akidah, itu adalah firqah yang membatasi sifat Allah itu ada 20. Mereka mengatakan Ahlussunnah atau salafin itu mujassimah, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk, atau disebut mujassim itu menjasadkan Allah. Padahal tidak pernah ya, sepanjang saya belajar tidak ada. Kita tuh cuma mengimani apa yang dikabarkan Rasulullah, apa yang dikabarkan Allah, tanpa kemudian kita menyamakan dengan makhluk. Tapi ternyata mereka juga tidak konsekuensi dengan kaidah mereka. Mereka mengatakan ketika kita mengatakan yanzilu Allah turun, itu yang turun Allah. Mereka mengatakan loh kok bisa? Berarti kalau turun itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi mereka juga memberikan sifat untuk Allah apa? Khalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi qudrat iradah. Apa iradah? Keinginan. Manusia punya keinginan enggak? Punya. Loh, kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk juga punya keinginan. Mereka pasti mengatakan keinginan Allah tidak sama dengan keinginan makhluk. Yaitu kaidah itu yang dipakai ketika kita mengatakan Allah turun di langit bumi.
Sudah sama. Jadi kaidahnya sunnah itu berlaku, tidak standar ganda. Tapi kalau akidah mereka standar ganda. Mereka mengatakan kalau kita tetapkan ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi ketika sifat yang mereka tetapkan kita tanya, mereka mengatakan, loh, manusia punya iradah, Allah punya iradah. Berarti kamu menyamakan Allah dong dengan makhluk. Mereka mengatakan tidak. Iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk. Ya sudah, kaidah itu tinggal diterapkan. Turunnya Allah, datangnya Allah tidak sama dengan turun dan datangnya makhluk, selesai. Tapi kenapa untuk iradah dia bedakan, untuk turun kemudian dia samakan? Nah, kan standar ganda. Ini yang celaka. Oleh karena itu jangan mudah kita menisbatkan ini adalah keyakinan sunnah, ini adalah keyakinan Islam, sedangkan itu bukan nilai Islam. Nah, azan Pak ya. Silakan azan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Pembahasan sedikit melebar ketika kita bacakan apa yang ditulis oleh mu'allif ketika orang-orang Yahudi mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Ini luas sekali ya. Hadza min indillah itu menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus waspada dan hati-hati ya. Apapun yang disandar kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus kita yakini atau kita pastikan itu datang dari Al-Qur'an dan datang dari sunnah Rasulullah SAW, dan tentunya adalah ala fahmi salaful ummah, sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat. Mereka lah manusia-manusia yang udul, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
menemani Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidaklah kita mengambil akidah, yakni keyakinan dan sikap di dalam beragama kecuali kembali kepada generasi yang pertama. Baik. Kita lanjutkan membacakan perkataan mu'alif. Semuanya itu mereka lakukan adalah untuk mencari mukafa'atin minan nas, balasan dari manusia. Au yabi'u hadhil kutuba fil aswaq wa taddaru alaihim amwalan. Mereka melakukan itu untuk dijual di pasar, yaitu mereka menulis kitab-kitab itu untuk dijual di pasar, yang dengannya mereka minta atau mencari uang. Wa tasniful kutubi dhalah wa tarwijuha 'alan nas hirfatul yahud. Dan beliau mengatakan sesungguhnya menulis kitab atau menulis buku-buku yang sesat, yang menyimpang, kemudian menyebarkannya, itu sebenarnya adalah kelihayan atau pekerjaannya orang-orang Yahudi sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Wa man tashabbaha bihim min hadhil ummah fahuwa minhum. Maka siapa saja yang menyerupai mereka dari kalangan umat ini fahuwa minhum. Maka dia masuk dalam golongan Yahudi. Karena Rasulullah mengatakan, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan menjadi golongan kaum itu. Karena Islam itu punya jati diri, Islam itu punya ciri khas. Makanya Rasulullah selalu menyelisih orang Yahudi. Orang yang punya puasa hari ini diselisih. Pokoknya nggak mau sama Yahudi. Ya, makanya apalagi kalau ini sudah tahu itu ciri khasnya Yahudi malah ditiru. Itu menjadi ciri khas orang kufar malah ditiru. Maka sebagai bentuk wala terhadap Islam dan barok terhadap kekufuran, maka Rasulullah memberikan kaidah itu. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Ini sebenarnya untuk kemuliaan umat muslim. Nah, saya mengatakan wal wajibu 'alal 'alim. Kita selesaikan sedikit. Maka yang wajib bagi setiap orang yang berilmu, hinama yaktubu syai'an minal ilm, ketika dia menulis suatu disiplin ilmu, ayat taqiyallaha subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaktubu illa ma yuwafiqul kitab wa sunnah. Janganlah dia menulis kecuali sesuai dengan kitab dan sunnah. Dia annahu mas'ulun an kitabatihi. Sesungguhnya dia akan ditanya tentang tulisannya tersebut. Fala yaktubu fi fatawahu wala fi mu'allafihi wala fi maqalatihi illa ma yuwafiqul kitab wa sunnah. Maka janganlah dia menulis fatwa-fatwanya atau ucapan-ucapannya atau tulisan-tulisannya kecuali harus menyesuaikan atau sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Apalagi kalau sudah berbicara masalah gaib, ini perkara yang tidak bisa kita ambil kecuali dari berita langit. Kalau di Al-Quran, hadis. Jadi kalau sudah berbicara masalah gaib, itu rumusnya harus jelas berita langitnya, Al-Quran atau Sunnah. Kalau sudah berbicara masalah gaib. Kemudian wala yaktubu syai'an min indi nafsihi wa hawah. Jangan sampai dia menulis dari hawa nafsunya, dari pikirannya. Wa yaqul, kemudian dia mengatakan hadza minasyarr. Ini adalah syariat. Ini termasuk syariat. Au hadhihi hiyal syariah. Atau ini Islami. Nah, ini berbahaya. Jadi kadang-kadang kita itu, ya Allah, ada arisan Islami, apalagi ya, sering muncul. Jadi Islam itu seperti komoditas akhirnya, yang dengan dilabeli Islam akan menjadi legal. Ini berbahaya sekali. Ini harus dijauhi karena ini termasuk tabiat perangai sikap orang-orang jahiliyah. Pokoknya kita itu harus kembali pada Quran dan Sunnah. Jangan sedikit-sedikit ini adalah ada
Ini dikritisi oleh salah satu ustadz kita. Kayak perumahan sunnah, baju sunnah, kok apa be sunnah, warung sunnah. Janganlah itu apa ya? Karena sunnah ini sebuah identitas, sebuah manhaj. Jangan kemudian dijadikan sebuah brand. Ya. Emangnya kalau nggak seperti itu nggak sunnah? Kan akhirnya seperti itu. Warung sunnah, yang lainnya nggak sunnah. Itu konsekuensinya. Karena sunnah itu pemahaman, suatu metode dan manhaj. Ya. Wa ma aksara tasnifil kutubi fi hadhil ayyam. Betapa banyak tulisan-tulisan pada hari ini. Awil rosail atau buletin-buletin. Awil fatawa atau fatwa-fatwa ad-dhalah yang sesat, al-batilah yang batil. Bismil Islam, dengan menyandarkan kepada Islam. Wa hadza mislu fi'l Yahud. Ini adalah semisal perbuatan orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan fa hadza yunabbihul muslim alladhi yuridu an yaktuba au yu'allifa au yuftiya. Maka ini sebagai nasihat, tanbih, peringatan bagi seorang muslim yang hendak menulis kitab atau mengarang suatu karangan atau berfatwa, ayyatawaqqafa, hendaknya dia itu mencukupkan diri inda hududillah, ya, pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyattaqiyallah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Wa ayyaktuba lil haq, dan hendaknya dia menulis perkara yang hak, yang benar. Wa illam yardun nas, meskipun manusia tidak ridho. Ini catatan terakhir, wa illam yardun nas, meskipun manusia tidak ridho. Kenapa? Karena sekarang banyak duat yang menjaga, membatasi dirinya dari berucap, dari menulis, karena takut ditentang oleh manusia. Jadi dia menulis, menyampaikan, itu mencari tema-tema yang memang tidak menyinggung manusia. Jadi mencari tema-tema yang aman, tanda kutip. Ini dihindari. Karena doa itu intinya mengajak ke jalan Allah. Masalah orang itu senang tidak senang, selama kita sudah berpedoman dengan petunjuk, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kan dijelaskan itu maksudnya hikmah wal mau'izatil hasanah itu apa, kan dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama yang jelas disepakati, hikmah itu Al-Qur'an, hadis. Itu pertama sepakat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah adalah Al-Qur'an was sunnah. Lah kalau bukan dengan Al-Qur'an sunnah, dengan apa kita ajak manusia? Nah, makanya hikmah itu adalah Al-Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah itu pasti hikmah. Tinggal tadi sesuaikan dengan apa? Prioritas. Bahkan dalam sebuah kaidah disebutkan takhirul bayani fi waqtil hajah la yajuz. Itu mengakhirkan penjelasan di waktu yang sesungguhnya saat itu dia butuh, tidak boleh. Kan dilihat umat ini yang paling rusak apanya. Kalau umat ini sakit, ini ada umat Islam nih, saudara kita muslim. Dia punya banyak penyimpangan, dia punya banyak penyakit. Ya panu, ya panas, ya kudis, ya sakit gigi. Pokoknya banyak sakitnya. Nah kita sebagai dokter, kita sebagai orang yang hendak menyembuhkannya, disembuhkan panunya dulu atau yang mana kira-kira? Masa panu dulu? Oh panu dulu biar kelihatan bersih. Kan tidak mungkin. Maka sama ketika syariat Islam turun dalam Islam, Rasulullah diutus, itu penyakitnya kaum musyrikin Mekah gak ketulungan sudah. Ya sirik, ya molimo lah ya. Semua dilakukan oleh orang Arab Mekah. Membunuh anaknya, menikahi ibunya, wes pokoknya gak karuan dijelaskan. Keadaan jahiliyah saat itu luar biasa. Tapi apakah kita lihat bagaimana dakwah itu pertama kali turun?
Apa ajakan pertama kali Rasulullah SAW kepada umatnya saat itu? Cek di buku sirah. Apa? Jauhi zina, jauhi khamr, enggak. Bahkan sholat saja enggak turun saat itu. Iman kepada Allah itu pertama kali ditancapkan. Yang ajak kaum itu supaya beriman dulu kepada Allah, cinta kepada Allah, kenal kepada Allah. Kalau dia sudah paham, dia mengimani Rabbul Alamin itu adalah satu. Karena saat itu mereka juga berbuat syirik, mengakui ada Tuhan. Bahkan saya pernah baca, saya lupa tepatnya di mana. Jadi ketika Rasulullah itu ada salah satu sahabat yang dulunya musyrik. Dia ditanya, Tuhanmu ada berapa? Di langit atau di bumi, gitu jawabnya. Yang di langit 1, yang di bumi 6. Kemudian ditanya, kalau kamu sedang kepepet, kamu sedang butuh banget, kamu minta yang di bumi apa yang di langit? Yang di langit. Jadi saat itu mereka mengenal Allah, tapi tadi itu mereka punya sembahan di bumi. Itu dia cerita ketika dia sudah masuk Islam. Dia menceritakan, kalau dulu saya waktu masuk musyrik ditanya Rasulullah seperti itu. Kamu punya Tuhan berapa sih sebenarnya? Tuhan saya 7. Ya 1 di langit, 6 di bumi. 1 itu Allah maksudnya. Jadi di antara kerusakan-kerusakan tadi itu, di antara penyakit-penyakit tadi itu, yang paling berbahaya yang diselesaikan dulu. Dan Rasulullah sudah sangat hikmah. Kalau kita katakan Rasulullah nggak hikmah, waduh bahaya ya. Itu sudah syariat paling hikmah. Allah turunkan Rasulullah SAW dengan akhlak yang terpuji, diakui al-amin, tidak dicela akhlaknya, tapi karena membawa dakwah tauhid dimusuhi. Betul? Ketika mengajak ayo nyembah satu Tuhan saja, minta kepada satu Tuhan saja, ya di situ saat itu dimusuhi. Kemudian kalau sekarang ada doa yang menyeru kaum muslimin, menyeru saudara-saudara yang sudah Islam tetapi masih jatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik, mengingatkan kalau ini bukan ajaran Rasulullah. Berdoalah hanya kepada Allah, jangan lagi lah kita datang ke kubur-kubur itu minta-minta dan sebagainya. Kemudian ketika Anda tidak hikmah, maka hikmahnya seperti apa yang diinginkan dari dakwah ini? Makanya beliau mengatakan wa illam yardunas, meskipun manusia enggak ridho, yang penting kita berjalan di atas jalan Allah, petunjuk Allah, yakin kita punya hujah, niat yang ikhlas. Dibenci manusia lah enggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Satu alam semesta ini ridho kepada kita, tapi Al-Khaliq enggak ridho kepada kita. Aman kita? Enggak aman. Bisa memberi manfaat mereka? Enggak bisa. Allah sudah enggak ridho dengan kita. Pamannya Rasulullah cintanya luar biasa, tapi Allah enggak ridho dengan pamannya ini. Musyrik dia, enggak akan bisa. Hatta Rasulullah pun memberi syafaat enggak bisa. Syafaat yang sampai mengeluarkan pamannya dari neraka enggak bisa. Karena dia sudah melakukan perbuatan yang paling zalim, perbuatan yang paling besar dosanya, yaitu langsung ke zatnya Allah, yaitu dia menduakan Allah. Itu hakikat dosa syirik. Kenapa tidak diampuni? Karena dosa syirik itu langsung menyerang Allah. Ketika Allah harusnya diesakan, Allah ditunggalkan, di situ Allah disekutukan. Makanya Allah enggak ridho. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi yang di bawah syirik Allah, di bawah kehendak Allah. Makanya dosa syirik itu paling besar. Jadi kalau diingatkan syirik memang banyak yang singgung. Ya. Terus gimana? Apa dibiarkan begitu saja? Berarti kalau kita membiarkan, sama saja kita membiarkan saudara kita jatuh kepada kesalahan. Atau yang kedua, kita membiarkan Rabb kita disekutukan. Nah, oleh karena itu ghayatun nas atau ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah
cita-cita yang tidak akan mungkin tergapai. Wallahu a'lam. Ya, intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta diarahkan ke jalan yang benar, supaya dalam beragama itu kita tidak didominasi dengan perasaan. Karena kalau sudah beragama, dominasinya adalah perasaan, akan muncul keanehan-keanehan dan akan muncul pertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Yaitu tugas kita adalah belajar supaya kita mendapatkan bimbingan. Bahkan ketika kita belajar pun kadang kita anggap ini petunjuk, ternyata bukan petunjuk. Makanya yang utama adalah berdoa yang ikhlas. Yakin Allah akan tunjukkan. Kalau sudah ditunjukkan, ikuti. Ini nasihat para ulama. Kalau sudah ditunjukkan, ikuti. Karena tuh petunjuk Allah itu tidak langsung. Nah, satu dulu ikuti. Berikutnya akan Allah pandu lagi. Terus. Ayatnya siapa yang tepat ayatnya? Man jahada fina lanahdiyanahu subulana. Bukan sabil tapi subul, jamak. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, bersungguh-sungguh mencari yang al-haq, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan itu. Jadi petunjuk-petunjuk itu harus diikuti setahap terus. Semuanya akan bermuara atau berakhir insyaallah di surga Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikuti. Contoh, ketika kita baru sadar berislam, biasanya kita akan dinasihati, belajar, ikuti, belajar. Belajar itu apa? Amalkan, ikuti. Setelah itu apa? Dakwahkan. Jadi harus diikuti tahapan-tahapan itu. Ketika sudah baru ngaji, sadar untuk beragama, dinasihati untuk belajar, banyak duduk di majelis ilmu, nggak diikuti. Dia sebenarnya sudah sadar, ingin mencari yang benar, sudah dikasih petunjuk, ini petunjuknya. Tapi satu petunjuk itu ternyata tidak diikuti. Dia pengen langsung lompat, ini nggak bisa. Ikuti satu. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami maaf kalau ada yang salah. Itu murni karena kelemahan kami. Dan yang benar adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan sesuatu yang bisa kita amalkan, dan selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan tambahan ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.